Kita akan membahas mengenai persiapan pelaksanaan tes welder. Kita tahu di dunia konstruksi bahwasannya welder adalah penting dalam pelaksanaan pengelasan di proyek konstruksi. Untuk itu sebagai inspektor kita harus mempersiapkan diri dalam pelaksanaan welder qualification test tersebut sehingga lancar dan kita mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat. Sahabat quality, pada dasarnya kalau kita kategorikan sebagai inspektor ada di pihak klien atau kita sebagai inspektor dari pihak kontraktor. Dari pihak klien kita cukup meminta semacam checklist dari kontraktor atau subkontraktor, mana saja persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Dengan seperti itu kita bisa melihat checklistnya sudah lengkap, maka kita bisa mengatakan silakan lanjut welder qualification testnya, sehingga dalam pelaksanaannya lebih akurat, lebih optimum, dan hasilnya juga lebih bagus. Sahabat quality, jangan lupa juga bahwa sebelum pelaksanaan welder test ada baiknya semua peserta welder qualification test tersebut diadakan briefing terlebih dahulu. Dengan briefing tersebut, sahabat bisa menginformasikan di dalam kesempatan tersebut, mengatakan bahwa apa saja kriteria yang dipakai dalam pelaksanaan welder qualification test tersebut. Sahabat quality, ada checklist minimum kira-kira yang harus kita buat sehingga sangat menunjang kelancaran dalam pelaksanaan welder test tersebut. Pertama adalah review dulu WPS-nya, Welding Procedure Specification. Dengan seperti itu kita tahu parameter pengelasan yang akan dicapai. Yang kedua adalah pastikan format welder testnya sudah tersedia, karena untuk mencatat semua data-data selama welder tersebut, apakah format tersebut format migas atau format disnaker atau depnaker atau kemenaker trans atau format klien saja. Berikutnya persiapan yang harus dilakukan adalah undangan ke PJIT, karena untuk legalitas, untuk resmi, maka PJIT perlu diundang dalam pelaksanaan tersebut untuk menyaksikan atau witness. Yang berikutnya adalah pemberitahuan atau undangan kepada klien. Itu penting supaya klien bisa menyiapkan waktu untuk datang dan dia menschedulkan waktunya untuk datang, tidak terburu-buru. Jangan sebagai inspektor kita datang ke klien, kita mengatakan, "Pak, pagi ini ada welder test, tolong datang ya." Itu kurang profesional dalam pelaksanaannya. Sebagai inspektor sebelum pelaksanaannya kita harus memastikan bilik-bilik untuk pelaksanaan welder test tersebut sudah tersedia. Oleh karena itu penting dicek terlebih dahulu ke lapangan, apakah sudah tersedia dengan baik atau belum. Sahabat quality, yang harus dilakukan berikutnya adalah pastikan ketersediaan gas, bahwasannya gas tersebut sudah sesuai dengan WPS. Apa kita pakai argon yang purity atau welding grade saja, atau kita pakai helium misalnya begitu. Jadi pastikan sekali gas itu sudah tersedia sesuai dengan WPS dan ketersediaan sertifikat daripada gas yang dipakai tersebut. Berikutnya adalah pastikan open kawat las juga sudah tersedia di situ. Karena kita tahu untuk proses pengelasan SMAW, kawat lasnya tersebut harus di open terlebih dahulu sesuai dengan suhu yang diminta, sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga pengelasan hasilnya bisa lebih baik. Sahabat quality, berikutnya adalah pastikan Kuiper atau termos kawat las tersedia di tempat, dan jumlahnya
disesuaikan dengan welder test saat itu yang akan berjalan saat itu. Contoh, tes yang akan sekali jalan adalah 6 orang. Maka setiap satu welder mempunyai termos kawat las masing-masing. Begitu juga dengan gerinda 4 in punya masing-masing. Kalau terbatas, maka antar welder harus pinjam ke sebelah dulu, lalu pinjam ke sebelahnya lagi, seperti itu. Nanti dalam pelaksanaannya akan boros waktu dan hasilnya akan kurang bagus karena weldernya kurang fokus dalam pelaksanaan welder test tersebut. Berikutnya adalah sebagai inspektor, sediakan solid marker. Jadi pada saat klien datang, solid markernya udah ada, jangan sampai udah datang untuk menandakan solid markernya juga nggak ada. Habis itu alat-alat pengukuran seperti welding gate sudah harus tersedia di situ. Alat untuk mengecek gap sudah harus ada di situ. Kemudian mirror, baterai atau senter untuk mengecek. Terus habis itu ampermeter. Ampermeter juga harus tersedia di situ untuk mengecek ampere. Kemudian temperatur gun. Temperatur gun juga harus di situ untuk mengecek interpas temperatur yang sesuai dengan WPS, dan pastikan juga bahwa NDT company-nya sudah dikabarkan dan NDT company-nya sudah di-approve sama klien supaya legalitas daripada hasil welder test tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Sahabat quality, termasuk menginspeksi sebelumnya atau memastikan persiapan test piece yang akan dipakai, dan itu sangat penting. Kemudian kita juga harus memperhatikan bahwa mesin las juga harus diinspeksi supaya kalibrasinya benar-benar sudah dilakukan. Sahabat quality, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan harus dikalibrasi termasuk mesin las, welding oven electrode, temperatur gun. Hal-hal ini harus diperhatikan. Semua equipment, peralatan penunjang welder test yang harus dikalibrasi harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu, bisa dibuktikan dengan sertifikat kalibrasi yang masih berlaku. Alat pelindung diri untuk welder harus lengkap. Kita tahu mulai dari helm, mulai dari front cover, sarung tangan, semua alat pelindung diri tersebut harus lengkap. Dan ketersediaan alat pemadam api ringan juga harus ada di situ. Sahabat quality, itulah gambaran checklist minimum yang harus dipastikan oleh seorang inspektor sebelum pelaksanaan welder qualification test. Semoga bermanfaat. Salam quality.